Bab 1850. Di klub swasta, Joel, Seth, Gordon, dan semua menonton siaran langsung. Melihat siarannya, mereka bersiap untuk memuji produk. Joel tidak bisa menahan tawa riang. Tuan Hilton, ada apa? Kenapa kamu tiba-tiba begitu bahagia? Gordon bertanya dengan rasa ingin tahu. Bukan hanya dia, bahkan Seth, Mona, dan Joel dengan bingung. Tuan Bayu, Anda mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi saya diam-diam telah mengatur seseorang untuk beralih krim pencerah dari musik ratu. Saat Departemen Hak Konsumen menemukan bahan terlarang dalam krim, tamatlah musik ratu. Joel tertawa arogan saat menjelaskan situasinya. Oh, jadi begitu? Gordon dan Seth menyadari sesuatu. Pintar sekali, trik ini sangat bijaksana. Anda menakjubkan. Seth dan Gordon sama-sama gembira. Keduanya mulai menghujani Joel dengan pujian. Rencana Joel kali ini sempurna. Dia pertama kali memaksa Iwan terpojok dan memaksanya menerima inspeksi dari Departemen Hak Konsumen. Setelah itu dia berhasil mengatur agar kosmetik musik ratu disabotase. Rencananya akan mengarahkan satu sama lain dan itu bisa dibilang sempurna. Tidak peduli betapa beruntungnya Iwan, tak satu pun dari mereka percaya bahwa Iwan akan bisa keluar dari sini tanpa cedera kecuali keajaiban terjadi. Tentu saja, Seth. Tanyakan pada penanggung jawab perayaan itu. Sudah siap, kita harus teruskan saja dan mulai. Joel memulai tertawa terbahak-bahak. Masalahnya sudah diselesaikan Pada saat ini, selama hasil Departemen Hak Konsumen keluar, Iwan dan musik ratu akan kehilangan reputasi mereka dan mereka akan hancur. Tiba-tiba dia merasakan jantungnya melambung tinggi. Dia berencana merayakan kemenangannya dengan benar. Namun bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya, sesuatu yang mengejutkan mereka semua terjadi. Di layar, Dasari mengumumkan bahwa tidak ada bahan terlarang dalam krim pencerahnya. Bahkan ia menyebut seluruh atribut kosmetik tersebut sudah jauh melampaui standar nasional. Itu beberapa kali lebih baik daripada beberapa merek internasional. Hasil itu jauh lebih ekspektasi mereka dan mereka bertiga mulai panik. Bagaimana mungkin? Melihat layarnya, Joel, Sam, dan Gordon benar-benar tercengang. Mereka tidak dapat mempercayai telinga mereka. Joel khususnya telah membeli reporter tersebut untuk secara diam-diam mematikan layar musik ratu yang cerah. Terlebih lagi, reporter tersebut sudah menyelinap ke dalam tanda untuk menunjukkan bahwa dia berhasil. Itu sebabnya Joel yakin akan ada masalah dengan krimnya. Namun pada saat itu hasilnya sudah keluar, dan kenyataan kejam itu terasa seperti tamparan di wajahnya. Joel tidak dapat memahami bagaimana hal seperti itu bisa terjadi. Joel, bukankah kamu sudah meminta seseorang untuk mengganti produknya? Bagaimana ini bisa terjadi? Seth bertanya dengan bingung. Ekspresi Joel sangat masam. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Pada saat itu, reporter tiba-tiba melangkah maju dan mempertanyakan hasil dan perlengkapannya. Setelah itu, ia membuat heboh massa dan meminta aparat melakukan tes kembali. Bab 1851. Ya, pasti ada yang salah dengan tesnya. Pasti ada masalah saat pengujian peralatan. Mata Joel dan yang lainnya terbinar ketika mendengar pernyataan reporter. Mereka telah memperdahului harapan di mata mereka. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Bahkan sebelum mereka bertiga merasa bahagia, hasil tes keluar dengan sangat cepat. Itu sama seperti yang pertama kali. Tak hanya itu, reporternya pun terlalu ceroboh hingga terpeleset. Dia akhirnya diekspos oleh Iwan. Pada saat itu, mereka bertiga akhirnya menyadari bahwa Iwan telah mengetahui tipuan reporter tersebut. Dia hanya bermain-main dengan mereka untuk mendapatkan kemenangan penuh pada akhirnya. Pada saat itu, harapan yang mereka perjuangkan bertiga telah hilang sepenuhnya. Tercelah, Iwan, kamu adalah musuh bebuyutanku. Joel sangat marah. Dia mengambil gelas di atas meja dan membantingnya ke tanah. Gelas itu hancur karena benturan. Joel, Iwan terlalu licik. Bahkan dengan rencana yang sempurna, kita tidak dapat melakukan apapun padanya. Saya pikir kita terlalu meremehkannya. Ekspresi Seth sangat gelap. Lalu,
Betapapun liciknya rubah, ia tidak bisa mengecoh pemburu. Ini adalah kesempatan yang sangat langka. Saat ini, aku akan memastikan untuk menghancurkan dia dan Mustika Ratu. Joel berkata dengan kejam. Apakah kamu punya rencana lain? Seth pun terkejut. Ya, untuk menghadapinya saya sudah melakukan banyak persiapan. Saya menolak untuk percaya dia akan cukup mampu untuk menangkap semuanya. Tunggu dan lihat saja, kita masih belum tahu siapa yang akan menang pada akhirnya. Pemenangnya adalah orang yang memenangkan pertarungan terakhir. Joel mencibir, ada kilatan tajam di matanya. Kali ini Joel bekerja sama dengan Gordon untuk menciptakan peluang menghancurkan Mustika Ratu. Untuk mencegah terjadinya kejutan, dia memastikan untuk membuat persiapan yang memadai. Iwan tidak akan mudah keluar dari situ. Baiklah, itu bagus. Gordon dan Seth sama-sama senang mendengarnya. Mereka berdua mengira rencana Joel sudah habis dan gagal. Namun Joel masih punya rencana lain. Mereka tidak pernah mengharapkan hal itu. Joel benar-benar salah satu pria paling hebat di generasinya. Dia penuh dengan skema dan plot. Saat itu mereka berdua sangat gembira. Mereka mulai berdoa dalam hati mereka agar Joel mampu menyingkirkan Iwan dan Mustika Ratu. Mereka tidak ingin ada kejutan lagi. Saat Joel sedang berbicara, berita Mustika Ratu dengan cepat mengguncang wilayah selatan. Banyak orang kaya dan yang menghabiskan banyak uang berhasil menyaksikan siaran langsung dari berbagai platform media. Awalnya ada banyak tanggapan negatif ketika orang mengetahui bahwa Mustika Ratu mungkin menambahkan materi terbatas. Hal ini menyebabkan persepsi publik bahwa Mustika Ratu turun sepenuhnya. Namun situasinya dengan cepat berbalik. Dengan pengujian dari Departemen Hak Konsumen, produk Mustika Ratu tidak hanya tidak mengandung bahan terlarang, namun juga lebih baik daripada banyak merek internasional. Tiba-tiba merek bernama Mustika Ratu menjadi lebih bergengsi. Tepat setelah itu berita menyebar dengan cepat. Banyak orang mulai menonton siaran langsung untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Hal ini menyebabkan posisi Mustika Ratu melambung tinggi di mata wilayah selatan dan dunia bisnis. Justru karena itulah apa yang terjadi selanjutnya akan sangat mempengaruhi masa depan Mustika Ratu. Bab 1852. Namun, dengan Mustika Ratu situasinya langsung tenang setelah masuk membawa reporter itu pergi. Tuan Bos dikirim pencerahnya sudah teruji. Tolong minta anak buahmu terus menguji produk lainnya. Iwan berkata dengan Leslie. Tidak perlu. Jika kirim pencerahnya luar biasa, produk Anda yang lain seharusnya tidak menjadi masalah. Seharusnya tidak ada alasan untuk membuang waktu kita untuk memeriksa. Leslie berkata sambil tersenyum. Setelah apa yang terjadi dengan laporan tersebut, Leslie dan banyak pelanggan menyadari bahwa Mustika Ratu mungkin dirugikan oleh orang lain. Karena itu masalahnya tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk melanjutkan pengujian. Ya, itu benar. Jangan terseladi, kami benar-benar tak percaya pada Mustika Ratu. Banyak pelanggan mulai setuju. Persepsi mereka tentang Mustika Ratu berubah drastis. Tidak, kamu harus melanjutkan menguji. Tepat pada saat itu, pria berwajah panjang itu berteriak. Dia adalah seorang yang ditanam Joel di sana dan merupakan teman reporter. Meski reporternya gagal, tujuan Joel tidak tercapai. Dia tidak bisa menyerah begitu saja. Mr. Leslie, kirim pencelah Mustika Ratu mungkin luar biasa, tapi bukan berarti tidak ada masalah dengan produk lainnya. Banyak dari kita yang mendapat reaksi buruk terhadap produk tersebut. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat Anda tolak. Pada akhirnya, banyak dari kita yang mengalami reaksi negatif terhadap kosmetik Mustika Ratu. Untuk melindungi hak kami sebagai konsumen, silakan terus lihat produk mereka. Pria berwajah panjang itu berkata dengan benar. Ya, itu benar. Mungkin ada yang salah dengan kosmetik Mustika Ratu lainnya. Tolong uji semuanya. Di antara kerumunan, beberapa teman pria berwajah panjang itu berteriak itu. Leslie pun mengerutkan kening. Dia tahu betul bahwa produk Mustika Ratu mungkin baik-baik saja setelah apa yang dia lihat. Pria berwajah panjang itu mencoba menimbulkan masalah dengan memaksa mereka terus menyelidiki. Namun, pria berwajah panjang dan yang lainnya menjadi korban. Karena mereka ingin melanjutkan masalah ini, mereka melakukannya. Tidak ada alasan untuk menolak.
Tuan Bes, silakan lanjutkan. Saat itu Iwan menjawab dengan tenang. Kosmetik dalam Mustika Ratu dikembangkan olehnya. Iwan sangat percaya diri dengan produknya dan tidak khawatir dengan kemujian apapun. Terlebih lagi begitu banyak media yang mengudara pada saat itu. Ini adalah momen yang tepat untuk meningkatkan reputasi Mustika Ratu. Selama tidak ada yang salah dengan Mustika Ratu dan hasilnya bagus, reputasi mereka akan meningkat pesat di dalam perusahaan. Itu adalah sesuatu yang Iwan harapkan. Ya baiklah Tuan Busadi, kami akan memulai analisis kami, kata Leslie. Setelah itu dia memberi syarat kepada beberapa anak buahnya untuk memulai perlengkapan mereka dan menganalisis produk lain dari Mustika Ratu. Saya ingin tahu apakah kosmetik Mustika Ratu yang lain juga sama bagusnya? Melihat itu, semua orang sangat bersemangat dan penuh antisipasi. Mereka ingin tahu apa yang terjadi dengan produk lain dari Mustika Ratu. Jika kualitasnya sama bagusnya dengan krim pencerah dalam kemasan, maka itu akan luar biasa. Itu tidak terlalu realistis. Bab 1853, bagaimana bisa semudah itu? Pria berwajah panjang itu mencibir di tengah kerumunan. Meskipun mereka semua melihat dampak dari produk Mustika Ratu, merek internasional seringkali hanya memiliki satu atau dua orang produk. Tidak mungkin semua kosmetiknya sehebat itu. Jika tidak ada kesalahan, kemungkinan besar krim pencerah Adalah produk utama Mustika Ratu, dan produk lainnya mungkin tidak seefektif itu. Selama produknya tidak begitu efektif, mereka bisa menjadi korban terhadap Mustika Ratu. Namun mudah untuk memimpikannya yang terjadi sesungguhnya berbeda. Hanya dalam sekejap hasil produk Mustika Ratu lainnya sudah keluar. Iwan mengembangkan total 15 produk saat itu. Hasilnya tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Selain krim pencerah, 15 produk lainnya juga sama bagusnya. Mereka jauh melampaui standar nasional manapun dan jauh lebih unggul dari merek internasional manapun. Saya akan mengumumkannya sekarang. Setelah diperiksa oleh Departemen Hak Konsumen, produk Mustika Ratu tidak mengandung bahan terlarang. Mereka juga sangat efektif. Leslie mengumumkan dengan tegas melalui siaran tersebut. Leslie menjelaskan angka-angka terkait kepada massa. Dengan laporan di layar, semua orang terkejut. Semua orang yang hadir gempar. Wow, produk Mustika Ratu ini juga tak kalah menakjubkannya. Bukankah ini sulit dipercaya? Benar, produk Mustika Ratu tidak hanya luar biasa menakjubkan, tetapi juga sangat murah. Itu benar-benar bisnis yang baik hati. Mulai sekarang saya memutuskan untuk hanya menggunakan produk Mustika Ratu. Semua orang sangat bersemangat saat mereka berbicara. Mereka semua mulai memuji produk Mustika Ratu, dan suasana di venue pun melambung tinggi. Berbeda dengan beberapa bersemangatnya orang lain, pria berwajah panjang itu benar-benar terpana. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Tadinya dia mengira produk Mustika Ratu yang lain tidak akan sehebat itu. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa produk lainnya sama menakjubkannya dengan krim pencerah. Praktis tidak ada ketidaksempurnaan. Itu adalah sebuah keajaiban. Jelas sekali betapa terkejutnya mereka semua. Baiklah, semua produk telah diuji oleh Departemen Hak Konsumen. Saya kira semua orang bisa mulai percaya bahwa Mustika Ratu tidak bersalah sekarang. Iwan berkata sambil tersenyum bersyukur. Iwan tahu betul bahwa berkat semua media yang hadir, hal ini akan berdampak besar pada wilayah selatan dan bahkan seluruh Yandei. Betapa menakjubkannya efek kosmetik yang diuji oleh Mustika Ratu tidak hanya membuktikan bahwa Mustika Ratu tidak bersalah, tetapi bahkan meningkatkan reputasi mereka. Jika tidak ada kejutan, Mustika Ratu akan segera menjadi terkenal di wilayah selatan. Ini akan dengan cepat berkembang menjadi bisnis besar di wilayah selatan. Iwan sangat senang dengan fakta itu. Bab 1854. Ya, kami percaya padamu, perusahaan seperti Mustika Ratu pasti tidak bersalah. Semua pelanggan menjawab. Mereka semua mulai percaya bahwa masalah pada produk Mustika Ratu pasti disebabkan oleh orang lain. Mustahil produk-produk Mustika Ratu sangat efektif. Sungguh tidak masuk akal. Pasti ada masalah dengan mereka. Pada saat itu, lelaki berwajah panjang itu berbicara lagi. Omong kosong sekali, hasilnya jelas untuk dilihat semua orang. Apakah Anda menolak produk Mustika Ratu menjadi bagus? Pembicaraan yang luar biasa.
Benar, mungkin orang ini sengaja membuat masalah. Bahkan sebelum Iwan dapat berbicara, banyak pelanggan lain yang membalasnya. Mereka bahkan memikirkan bagaimana lelaki berwajah panjang itu terus-menerus berdiri untuk mempertanyakan Mustika Ratu sebelum ini. Mereka semua mulai bertanya-tanya apakah pria berwajah panjang itu sama seperti reporter tersebut dan datang dengan niat buruk. Tiba-tiba semua orang mulai memandang pria itu dengan ekspresi sinis. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya, jangan lupa kita semua adalah korban di sini. Berbagai permasalahan kulit mulai kami alami setelah menggunakan produk Mustika Ratu. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat disangkal. Mereka perlu memberi kita penjelasan yang memuaskan hari ini, kata pria berwajah panjang itu. Semua orang pun kaget, akhirnya teringat kalau mereka adalah korban. Kenapa kamu begitu tidak masuk akal? Iwan telah mengatakan dengan sangat jelas sebelumnya. Mustika Ratu disabotase. Produk yang Anda gunakan mengalami masalah di tempat lain. Itu bukan perbuatan perusahaan kami. Tari berkata dengan tidak senang. Saya tidak peduli apakah Mustika Ratu disakiti atau disabotase oleh orang lain atau tidak. Pada akhirnya kami tetap menggunakan produk Anda dan mendapat reaksi buruk. Ini adalah tanggung jawab perusahaan Anda. Tidak masalah di mana masalah itu terjadi. Itu semua masalah perusahaan Anda. Itu tidak ada hubungannya dengan kami konsumen. Pria berwajah panjang itu bersikeras. Itu benar fakta bahwa ada yang tidak beres hanya karena Mustika Ratu tidak cukup memperhatikan produk Anda. Konsumen tidak bersalah, Anda harus memberi kami penjelasan hari ini. Teman-teman pria berwajah panjang itu mulai angkat bicara. Saya pikir mereka mungkin benar mendengarkan mereka semua mengatakan itu. Beberapa pelanggan mulai tergerak. Mereka mulai mendiskusikannya dan merasa Mustika Ratu perlu mengambil sebagian tanggung jawab. Semuanya tenang, Mustika Ratu tidak berusaha menyangkal tanggung jawab kami. Aku sudah memberitahu kalian semua tadi. Meskipun masalahnya bukan berasal dari perusahaan kami tetap bersedia memberikan kompensasi kepada Anda. Kerugian 10 kali lipat jumlahnya, Iwan berkata dengan serius. Iwan tahu bahwa semua pelanggan adalah korban yang tidak bersalah. Selain itu, Mustika Ratu adalah pabrikannya. Pada akhirnya mereka masih bertanggung jawab. Mustika Ratu adalah perusahaan yang besar, rasanya wajar untuk memberi kompensasi kepada semua orang atas kerugian mereka. Ya, Tuan Busnadi benar, kami akan mendukungmu dan Mustika Ratu. Banyak pelanggan bersorak. Bahkan pelanggan yang baru saja dipimpin mulai mendukung Iwan. Bagaimanapun, Mustika Ratu pada akhirnya adalah korban, tetapi Iwan tidak mengabaikan tanggung jawab tersebut. Iwan bahkan bersedia memberi kompensasi sebesar itu kepada mereka. Itu sudah sangat mulia. Entah itu produk ajaib Mustika Ratu atau tindakan mulia Iwan, semuanya benar-benar yakin. Bab 1855. Apa gunanya kompensasi finansial? Apakah ini akan mengembalikan penderitaan yang telah kita alami? Pria berwajah panjang itu mencibir dan bertanya, kalau begitu apa yang kamu inginkan? Iwan merasa frustasi atas desakan pria berwajah panjang itu. Sebenarnya dia sudah melihat ada yang tidak beres dengan pria itu. Namun pria berwajah panjang itu berbeda dari reporter sebelumnya. Sebelumnya, reporter mencoba mengganti botol untuk menyakiti Mustika Ratu. Mereka punya lebih dari cukup bukti, jadi tidak ada masalah jika dia menyeret reporter itu. Namun pria berwajah panjang itu belum melakukan apapun yang melewati batas. Di hadapan begitu banyak pelanggan dan media, Iwan tidak bisa begitu saja menangkap pria itu tanpa alasan. Iwan terpaksa menekan amarah di dalam hatinya dan menunggu untuk melihat apa yang akan dilakukan pria itu. Messi, kemarilah. Pria itu tidak menjawab pertanyaan Iwan. Sebaliknya dia memberi syarat agar seorang wanita datang. Wanita itu berusia sekitar 30 tahun dan dia memiliki sosok yang baik, namun dia memiliki 2 bekas luka berwarna hitam kehijauan di wajahnya. Kelihatannya sangat mengerikan. Sepertinya dia telah cacat. Izinkan saya memperkenalkan semuanya, ini adalah adikku Lassie. Dia menjadi cacat setelah menggunakan produk Mustika Ratu. Semuanya, kenapa kamu tidak melihatnya saja? Bahkan jika Mustika Ratu akan membayar kita kembali 100 kali lipat atas kerugian kita, itu tidak ada gunanya, apalagi 10 kali lipat. Apakah itu akan menggantikan kerugian adikku? Pria berwajah panjang itu berkata dengan kejam. Apa? Hal seperti ini terjadi? Saat hal itu dikatakan, semua orang terkejut. Meskipun semuanya mempunyai reaksi negatif terhadap produk Mustika Ratu, kebanyakan dari mereka hanya mengalami pembengkakan atau masalah kulit. Itu bukan masalah besar. Namun Lassie telah cacat, itu jauh lebih buruk dari mereka.
Jika itu mereka juga tidak akan melepaskannya semudah itu. Dengan demikian tersebut, pria berwajah panjang dan Lacey dengan cepat dianggap sebagai korban dan semua orang mulai bersimpati dan memihak mereka. Omong kosong, Mona. Kalau tidak salah, bekas luka di wajahmu pasti bekas luka bakar. Itu bukan disebabkan oleh kosmetik kami. Iwan pun mencibir. Dengan keahlian medisnya, Iwan segera melihat bahwa bekas luka di wajah Lacey adalah bekas luka bakar. Lacey pun terkejut. Bekas lukanya adalah bekas luka bakar bertahun-tahun yang lalu. Lacey tidak pernah menyangka Iwan bisa melihatnya dengan mudah. Ini membuatnya benar-benar lengah. Tiba-tiba Lacey tidak tahu harus menjawab apa. Apa bekas luka bakar? Semua orang tampak tidak yakin ketika mendengar itu. Setelah itu mereka semua mulai melihat ke arah pria itu dan Lacey tidak yakin apakah yang dikatakan Iwan itu benar. Semuanya jangan dengarkan dia, bekas luka adik saya disebabkan oleh produk Mustika Ratu. Itu sama sekali bukan bekas luka bakar. Pria berwajah panjang itu buru-buru menyangkalnya. Setelah itu dia mendorong Lacey ke depan dan menatapnya. Lacey, beritahu semua orang jika yang saya katakan itu benar. Ya, bekas lukaku disebabkan oleh kosmetik Mustika Ratu, kata Lacey dengan kilatan ragu di matanya. Tidak berani menatap tatapan tajam Iwan. Bab 1856. Semuanya, apakah kamu mendengar itu? Produk Mustika Ratu menyebabkan adik saya cacat. Perusahaan harus bertanggung jawab atas hal ini. Bab 1856. Semuanya, apakah kamu mendengar itu? Produk Mustika Ratu menyebabkan adik saya cacat. Perusahaan harus bertanggung jawab atas hal ini, kata lelaki berwajah panjang itu segera mengambil tempat tinggi. Ya, itu benar. Jika itu disebabkan oleh produk Mustika Ratu, maka mereka harus bertanggung jawab. Cukup banyak pelanggan yang setuju. Meskipun mereka tahu bahwa Mustika Ratu disabotase oleh orang lain, konsumen tetap saja mengalami cacat setelah menggunakan produknya. Mustika Ratu perlu mengambil tanggung jawab untuk itu. Mereka tidak bisa begitu saja mengatakan bahwa mereka tidak beruntung. Lebih jauh lagi, pria berwajah panjang itu sudah mengambil landasan moral yang tinggi. Semua orang bersimpati pada pasangan kakak beradik itu dan tentu saja akan memihak mereka. Bagaimana kamu ingin Mustika Ratu mengambil tanggung jawab? Iwan berkata sambil tersenyum frustasi. Ini sangat sederhana. Penampilan adikku dirusak oleh Mustika Ratu. Selama perusahaan Anda dapat membantunya mendapatkan kembali penampilannya, kami akan membiarkan masalah ini selesai. Namun jika Anda tidak dapat melakukannya, maka Anda harus menghentikan operasinya. Seharusnya tidak ada lagi korban dari perusahaan Anda. Pria berwajah panjang itu berkata dengan nada dingin. Baiklah hal begitu, Iwan berkata dengan kesal. Iwan sudah tahu bahwa pria berwajah panjang itu mungkin dikirim ke sana oleh Joel untuk menimbulkan masalah. Namun pria itu sudah berada pada moral yang tinggi dan dia mendapat banyak simpati. Selain itu, media menyiarkan masalah ini secara langsung. Pria itu sudah berada pada keunggulan absolut. Iwan dan Mustika Ratu tertinggal dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tuan Gusnadi, jika Anda tidak bisa melakukannya, matikan dan pergilah. Pria berwajah panjang itu mencibir. Dia memiliki kesombongan padanya. Bukankah itu hanya 2 bekas luka? Tidak ada yang terlalu sulit. Karena saya seorang dokter, saya hanya akan melakukan tindakan kebaikan hari ini. Aku akan menyembuhkan bekas luka di wajahnya. Iwan berkata dengan dingin. Iwan tahu ini mungkin salah satu rencana Joel. Joel ingin menggunakan skema dan tekanan publik untuk menggulingkan Mustika Ratu. Tidak mungkin Iwan membiarkan Joel mendapatkan apa yang diinginkan Joel. Terlebih lagi dengan keahlian medisnya, tidak sulit baginya untuk menyembuhkan bekas luka Lacey. Begitu dia menyembuhkan Lacey, Iwan akan melihat apa lagi yang dimiliki Joel dan pria berwajah panjang itu. Baiklah, kamu sendiri yang menyetujuinya ya. Semuanya di sini serta semua reporter harap menjadi saksi kami. Jika Mustika Ratu tidak bisa menyembuhkan Lacey, maka dia harus menutup pabriknya sekarang juga. Pria berwajah panjang itu sangat gembira. Dia tidak menyangka Iwan akan setuju begitu saja. Jadi pria tersebut buru-buru mengkonfirmasi masalah tersebut. Khawatir Iwan akan menyesalinya. Tentu saja dia tahu betul bahwa bekas luka Lacey adalah bekas luka bakar bertahun-tahun yang lalu. Ada begitu banyak rumah sakit yang bisa menyembuhkannya, tetapi tidak satu pun yang berhasil. Tidakkah berlebihan untuk mengatakan bahwa ini adalah jebakan yang sempurna? Bekas luka Lacey tidak bisa disembuhkan sama sekali. Iwan hanyalah ketua sebuah perusahaan kosmetik, bukan dokter spesialis. Dia tidak menyangka Iwan akan memiliki kemampuan untuk menyembuhkan Lacey sama sekali. Itu tidak mungkin. Bab 1857. Tuan Gusnadia,
adalah pria yang mulia. Dia memiliki rasa tanggung jawab yang kuat. Tak heran ia berhasil menjadi pemimpin sebuah perusahaan kosmetik kelas atas di usia yang begitu muda. Dia luar biasa. Namun Mustika Ratu baru saja disabotase oleh orang lain. Tapi pria tersebut meminta Mustika Ratu untuk menutup pabriknya jika gagal. Bukankah itu terlalu berlebihan? Itu benar, saya bertanya-tanya bagaimana Tuan Busnadi berencana menyembuhkannya. Apakah dia akan mendapatkan dokter terbaik di wilayah selatan? Mungkin butuh waktu lama, itu akan membawa kerugian besar bagi Mustika Ratu. Semua pelanggan mulai mendiskusikan masalah ini. Beberapa dari mereka merasa pria berwajah panjang itu sudah melewati batas. Sementara beberapa dari mereka merasa bahwa Mustika Ratu perlu memikul tanggung jawab itu. Tentu saja semua itu tidak penting. Hal yang penting adalah jika Mustika Ratu mengirim korban ke rumah sakit untuk dirawat, maka rumah sakit tersebut mungkin tidak akan mampu menyembuhkan Lesi setidaknya dalam 1 atau 2 bulan. Kemudian reputasi Mustika Ratu akan terus memburuk selama periode tersebut. Pada akhirnya nama dan reputasi mereka akan menderita kerugian besar, tidak peduli apakah mereka berhasil menyembuhkan Lesi atau tidak. Pada akhirnya kecuali Yuan memiliki pil ajaib untuk menyembuhkan Lesi segera, situasinya akan semakin buruk bagi Yuan dan Mustika Ratu jika mereka memakan waktu terlalu lama. Namun bahkan sebelum mereka menyelesaikan pemikiran mereka, tindakan Yuan selanjutnya mengejutkan mereka semua. Ayo bawakan meja. Yuan memerintahkan beberapa penjaga. Ya, para penjaga dengan cepat membawakan meja. Dan Busnadi, apakah Anda tidak setuju untuk mengobati adik saya secara gratis? Apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa kamu tidak mengirimnya ke rumah sakit? Pria berwajah panjang itu berkata dengan ragu. Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Yuan. Saya sendiri yang akan mengobatinya, tidak perlu ke rumah sakit. Yuan berkata dengan tenang. Apa? Anda sendiri yang merawatnya? Pria berwajah panjang itu kaget. Dia tidak bisa mempercayai telinganya. Tentu saja bukan hanya dia, pelanggan lainnya juga terkejut. Mereka mengira Yuan berencana mengirim Lesi ke rumah sakit untuk perawatan. Namun tidak hanya menyangka bahwa Yuan berencana merawat Lesi sendiri. Itu jauh melebihi ekspektasi mereka dan mereka semua benar-benar lengah. Apakah ini karena kamu tahu kamu tidak bisa menyembuhkan wajah adikku? Kamu akan menyerah begitu saja? Pria berwajah panjang itu mencibir. Dia mempunyai nada mengejek. Meskipun dia tidak tahu bahwa Yuan tahu kedokteran, dia tahu betul hal lain. Dengan kondisi Lesi, bahkan dokter dan rumah sakit terbaik di wilayah selatan pun tidak akan mampu menyembuhkan bekas luka Lesi. Apalagi pria tidak penting seperti Yuan. Yuan tidak hanya menolak mengirim Lesi ke rumah sakit, tetapi juga mengatakan dia akan merawat Lesi sendiri. Hanya ada satu kemungkinan, Yuan menduga kondisi Lesi tidak dapat disembuhkan dan menunda masalah ini akan berdampak buruk bagi Mustika Ratu. Jadi Yuan hanya berusaha berjuang dengan panik di saat-saat terakhir. Tidak ada kemungkinan lain. Sepertinya Tuan Busnadi tahu bahwa dia sudah ditakdirkan dan dia berencana menerima nasibnya. Pelanggan lainnya juga sama. Semuanya merasa Yuan berencana menyerah karena kehabisan ide. Bab 1858, Yuan tidak ambil pusing dengan ejekan pria berwajah panjang itu. Dia pun menoleh ke arah Lesi dan berkata dengan tenang, Nona, silakan berbaring, aku akan mengobatimu. Saya, Lesi, agak ragu-ragu dan juga merasa bersalah. Juga tidak ada hubungannya dengan Mustika Ratu. Namun dia menipu Yuan dan Mustika Ratu. Yuan tidak hanya tidak menyalahkannya atas hal itu, tetapi dia juga cukup murah hati untuk setuju merawatnya. Tiba-tiba dia mendapati dirinya merasa sangat berkonflik. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi Yuan. Dan Busnadi, Anda bukan seorang dokter, Anda tidak tahu obat, Anda harus mengakui kekalahan sekarang. Berhentilah berjuang dengan sia-sia, itu hanya akan memperburuk keadaanmu. Pria itu tertawa. Siapa yang bilang aku tidak tahu obat? Yuan berkata dengan dingin. Apa? Kamu tahu kedokteran? Pria berwajah panjang itu kaget mendengarnya. Bukan hanya dia, pelanggan lainnya juga demikian. Jelas sekali bahwa tidak satu pun dari mereka mengharapkan pimpinan sebuah perusahaan kosmetik mengetahui ilmu kedokteran. Jadi bagaimana jika... Ya, kamu mungkin hanya tahu sedikit. Dengan sedikit kemampuanmu, mustahil kamu bisa menyembuhkan bekas luka Lesi. Pria berwajah panjang itu tertawa setelah pulih dari keterkejutannya, tidak berubah sedikit pun. Bagaimanapun Yuan bukanlah seorang dokter sungguhan, tidak mungkin keterampilan Yuan sehebat itu. Terlebih lagi dengan kondisi Lesi, bahkan dokter sungguhan pun tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jangan terlalu meremehkan orang lain, aku bahkan belum memulainya. Bagaimana kamu tahu aku tidak akan bisa mengobatinya? Yuan pun mendengus. Kamu keras kepala, karena kamu bersikeras mempermalukan dirimu sendiri, aku akan mengabulkan keinginanmu.
Wajah lelaki berwajah panjang itu menjadi gelap ketika dia berkata kepada Lacey, "Lacey, biarkan dia mengobatimu. Mari kita lihat apakah dia bisa menyembuhkan bekas lukamu." Ya, Tracy tidak punya pilihan lain pada saat itu. Dia pun terpaksa berjalan ke arah Iwan, menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap tatapan Iwan. Tepat setelah itu, dia segera berbaring di depan Iwan. Setelah itu, Iwan tidak membuang waktu. Dia mengeluarkan lebih dari 10 pil kecantikan, mengubahnya menjadi bubuk dan mengoleskannya pada bekas luka Lacey. Pil kecantikan adalah salah satu pil grup biofarma pada saat yang sama. Itu dibuat dengan berbagai ramuan berharga, ini memberikan efek ajaib pada kecantikan kulit. Meskipun itu adalah pil biasa yang tidak dapat membantu praktisi bela diri seperti pil pemeliharaan energi, pil tersebut tetap merupakan produk yang luar biasa untuk orang normal. Itu adalah sesuatu yang disukai wanita di Jogja. Iwan menggunakan pil kecantikan untuk mengobati bekas luka Lacey. Setelah itu, Iwan mulai menggunakan metode kompresi keabadian dengan cepat menggunakan energi spiritualnya di sekitar bekas luka Lacey. Luka Lacey disebabkan oleh luka bakar, kulit mati menghentikan peredaran darahnya dan menyebabkan bekas luka yang mengerikan. Namun setelah bertahun-tahun pulih, sudah ada sel baru di bawah bekas luka, yang berarti Lacey punya peluang. Metode kompresi keabadian sempurna untuk meningkatkan semua itu. Selama Iwan berhasil meregenerasi sel baru, itu akan sangat meningkatkan efek pil kecantikan. Bekas luka di wajah Lacey akan hilang dan bekasnya akan hilang.